Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Masih pelajaran 4 tentang bulan Ramadan yang indah. Namun sebelum itu, sebagaimana biasanya, mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, yang kemudian disambung dengan surah An-Nas sampai dengan surah Al-Zalzalah, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Rukun puasa Ramadan ada dua. Yang pertama yaitu berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Jadi kalau kita hendak berpuasa, maka kita wajib untuk berniat, yaitu menyengaja berpuasa pada bulan Ramadan yang waktunya bisa kita mulai setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Kalau kita puasa tanpa dengan niat, maka puasa kita akan sia-sia, maka puasa kita tidak sah. Karena niat ini ada pada rukun puasa. Jadi, puasa tanpa niat, maka puasanya tidak sah. Adapun yang kedua, yaitu menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Apa saja itu yang dapat membatalkan puasa? Setelah ini akan kita bahas. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di sini disebutkan ada 5. Yang pertama, tentu makan atau minum dengan sengaja. Karena puasa itu tidak boleh makan dan minum dengan sengaja dari terbit fajar shadiq sampai dengan tenggelamnya matahari atau sampai dengan waktu maghrib tiba. Dan yang kedua, muntah dengan sengaja. Bagaimana itu Pak, muntah dengan sengaja? Baiklah, Bapak di sini akan memberikan sebuah contoh. Misalnya, kalian dengan sengaja memasukkan jari kalian ke mulut kalian hingga bagian dalam. Kemudian terasa ingin muntah dan ternyata kalian muntah. Itu namanya muntah dengan sengaja atau muntah yang dibuat-buat. Nah, hal ini dapat membatalkan puasa. Lalu bagaimana Pak dengan muntah yang tidak disengaja atau muntah yang murni? Kalau muntah misalnya, muntah itu tidak disengaja dan muntah itu benar-benar terjadi karena mungkin kita mual dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Adapun yang ketiga adalah datang bulan atau haid. Ini adalah masa yang dimiliki oleh wanita yang sudah baligh. Kalau ada wanita yang haid, kemudian pada saat itu dia berpuasa, maka secara otomatis puasanya akan batal. Artinya dia tidak boleh melanjutkan berpuasa. Dan juga wanita melahirkan. Nah, wanita melahirkan ini juga tidak dibolehkan untuk berpuasa. Karena wanita melahirkan itu biasanya mengeluarkan darah nifas. Darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Adapun yang keempat adalah hilang akal atau gila walaupun sebentar. Apa maksudnya Pak hilang akal ini? Nah, yang dimaksud dengan hilang akal ini adalah orang yang sempat kehilangan akal atau gila sebentar saja dikarenakan dia sakit. Sakit apa misalnya? Misalnya sakit ayan atau epilepsi yang kita kenal ya, epilepsi. Dia tiba-tiba tegang, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri, tiba-tiba dia ngamuk, tiba-tiba dia gulung-gulung di tanah. Nah, itu namanya penyakit epilepsi. Maka secara otomatis puasanya akan batal. Atau mungkin dia demam, karena saking tingginya demam tersebut, kemudian sampai menyebabkan dia hilang akal.
atau sampai menyebabkan dia gila, walaupun hanya sebentar, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Yang kelima atau yang terakhir adalah murtad, ya, keluar dari agama Islam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga Allah melindungi kita, menjaga keimanan di dalam hati kita agar kita tidak sampai murtad atau keluar dari agama Islam. Anak-anakku sekalian, ini penting sekali kita ingat-ingat, jangan sampai hanya karena dunia, jangan sampai hanya karena mungkin nanti jodoh kita orang yang di luar Islam, kemudian kita rela keluar dari agama Islam. Jangan sampai, ya. Kalau bisa ya kita cari jodoh yang seagama, yang seakidah. Jangan sampai hanya karena perjodohan membuat kita keluar dari agama Islam. Adapun yang selanjutnya adalah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa, lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela bagaimana? Contohnya adalah mengucap dusta atau berkata bohong, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala puasa. Jadi yang perlu kita hindari ketika kita berpuasa adalah berdusta, menghina, menghasut, mengolok, berkata kotor, berkelahi, bertengkar, dan lain sebagainya. Dan semua itu dapat mengurangi pahala berpuasa, atau bahkan kita tidak dapat pahala sama sekali. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak dapat mengendalikan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Dia puasa tapi dia masih mengolok-olok temannya. Dia puasa tapi dia masih suka menghina temannya. Dia puasa tapi dia suka berkata dusta. Dia berpuasa tapi dia masih suka bertengkar. Nah, hal seperti itu hendaknya kita hindari sebisa mungkin ketika kita berpuasa. Walaupun hal-hal seperti ini juga harus kita hindari walaupun kita tidak berpuasa. Karena hal-hal yang demikian adalah termasuk perbuatan tercela. Selanjutnya adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, dan di dalamnya ketika kita melakukan kebaikan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, kita dianjurkan memperbanyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Apa saja contohnya? Nah, di sini akan kita bahas, ya. Yang pertama, yaitu sholat tarawih berjamaah setelah sholat Isya. Nah, sholat tarawih ini adalah satu-satunya sholat sunnah yang hanya ada pada malam bulan Ramadan, yang dilaksanakan setelah sholat Isya sampai dengan menjelang waktu subuh. Oleh karena itu, hendaknya anak-anakku sekalian, kita berusaha sebisa mungkin tidak meninggalkan sholat tarawih. Walaupun kita kerjakan di rumah, hendaknya kita tidak meninggalkan. Dan yang kedua, tadarus Al-Quran. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah tepat pada 17 Ramadan. Nah, di sana ada peristiwa yang dinamakan Nuzulul Quran, atau tempat waktu pertama kali diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka di dalam bulan Ramadan kita disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan ini perbuatan baik kita akan dilipat gandakan. Kita berbuat baik sekali, pahala yang kita dapatkan bisa 10 kali lipat, 70 kali lipat, 7.000 kali lipat, 70.000 kali lipat, dan seterusnya sampai tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan, mari kita manfaatkan untuk berbuat baik
sebanyak mungkin, sebisa kita. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak diskon pahala kepada hamba-hambanya. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat puasa. Apa sih manfaat puasa itu? Kali ini akan kita bahas ya. Yang pertama adalah bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan kesehatan, karena kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, maka ungkapan rasa syukur itu dapat kita lakukan dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah melatih kejujuran. Sebagaimana kita ketahui bersama, puasa adalah menahan makan dan minum dari terbitnya fajar shodiq sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, apakah ada orang yang tahu ketika kita makan sembunyi-sembunyi, terus kita ditanya, apakah engkau puasa? Kita menjawab, iya, saya puasa. Padahal dia telah makan, tapi tidak diketahui orang. Nah, hal seperti itulah yang dimaksud melatih kejujuran. Puasa itu yang bisa menentukan diri kita sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bisa mengontrol puasa kita. Bisa saja kita berbohong. Kita habis makan kenyang, kemudian kita mengucapkan, ya, saya berpuasa. Nah, pada bulan Ramadan ini kita dilatih untuk melatih kejujuran. Apakah kita bisa menahan diri kita tanpa makan, tanpa minum, dan itu kita lakukan dengan jujur, tanpa kebohongan sedikit pun. Yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang. Di mana letak kasih sayang ketika kita berpuasa di bulan Ramadan? Di dalam bulan ini kita diajarkan untuk saling berbagi. Nah, biasanya ada pembagian takjil, pembagian untuk berbuka puasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan menanamkan rasa kasih sayang. Dengan puasa kita juga bisa merasakan, oh, ternyata tidak makan dan tidak minum itu berat. Tetapi ada saudara kita yang dia memang tidak mampu untuk membeli makanan dan juga membeli minuman, sehingga dia tidak makan dan minum, padahal dia tidak berpuasa. Hanya saja karena dia tidak mampu berpuasa. Dengan puasa ini kita dilatih untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Ternyata sungguh berat. Dan dari sinilah kemudian kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau setiap hari masih memberikanku rezeki sehingga aku dapat makan dengan enak, sehingga aku dapat minum sampai puas dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian semuanya, maka kalian akan sehat. Bagaimana bisa, Pak? Puasa itu tidak minum dan tidak makan, kok bisa sehat? Anak-anakku sekalian, Bapak berikan contoh. Jika ada sebuah mesin kendaraan atau mesin di pabrik yang dia digunakan kerja setiap hari, apakah mesin itu akan sehat? Jawabannya tidak. Mesin itu akan cepat atau lambat mengalami kerusakan. Karena mesin juga butuh istirahat. Begitu juga dengan manusia. Setiap hari kita makan, kita mengkonsumsi sesuatu, dan lambung kita memproses. Setiap hari lambung kita menggiling makanan kita. Nah, kalau lambung ini digunakan setiap hari tanpa jeda istirahat, apakah lambung kita juga akan sehat? Maka jawabannya tidak. Oleh karena itu, puasa adalah memberikan jeda, memberikan jangka untuk istirahat agar tubuh kita, anggota perut kita yang untuk menggiling makanan itu dapat beristirahat. Dari sinilah kemudian kita bisa menjadi pribadi yang sehat. Selanjutnya adalah melatih kesabaran, pengendalian diri. Dalam berpuasa kita dilatih untuk bersabar, yaitu menunggu datangnya waktu maghrib tiba. Walaupun dalam keadaan lapar, kita tetap dituntut untuk bersabar sehingga maghrib tiba. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan.
Baik anak-anakku sekalian, demikian video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman baru bagi kita semuanya dan semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.